Hello kids, hari ini kita akan belajar kembali tentang Microsoft Word. Nah, yang pertama, Miss Sinti akan mengulang sedikit untuk setiap fungsi yang ada di Microsoft Word. Tentunya dari kalian sudah hafal ya, sudah tahu juga fungsi-fungsi dari Microsoft Word. Oke, kalau gitu kita mulai saja. Kalian bisa langsung ketik di bagian pencariannya huruf WORD, yaitu kata Word ya, untuk mengarahkan kita ke Microsoft Word. Di sini akan ada hasil dari pencarian kita dengan lambang seperti ini, warna biru dan ada huruf W-nya. Ini melambangkan untuk Microsoft Word. Di sini kita bisa langsung klik open atau kita klik di bagian sini. Nah, ini sudah membuka untuk bagian Microsoft Word. Ini adalah cara pertama. Ini Miss close dulu. Miss mau kasih tahu cara yang kedua. Cara yang kedua, kalian bisa klik tombol start, lalu kalian scroll ke bawah sampai kalian menemukan Microsoft Word atau kata Word dengan lambang yang sama, yaitu warna biru dan ada huruf W-nya ya. Ini Microsoft Word, bisa kita langsung klik juga. Nanti akan menghasilkan yang sama ya. Nah, dari sini kita tinggal pilih aja blank dokumen atau dokumen kosong. Oke, nah di dokumen kosong ini Miss Cynthia mau menjelaskan yang pertama adalah tombol-tombol yang ada di ujung sebelah kanan atas. Nah, ini 3 tombol tersebut ya. Yang pertama ada tombol close untuk menutup pekerjaan kita. Kemudian ada restore down dan ada minimize. Berikutnya Miss Cynthia akan coba berikan contohnya dari dan juga fungsinya dari setiap tombol ini ya, yang ketiga ini. Untuk tombol close, ketika kita mengkliknya, maka untuk pekerjaan kita, dokumen tadi yang di Word itu hilang. Nah, sehingga kita harus kembali membuka Microsoft Word-nya. Ya. Nah, itu fungsi dari close. Lalu yang kedua ada yang namanya restore down. Nah, restore down ini berfungsi untuk mengecilkan ukuran dari dokumen Word kita ya. Jadi layarnya seperti ini. Nah, tampilannya seperti ini. Untuk mengembalikannya kita bisa mengklik yang namanya maximize, yang tadinya di sini restore down, ketika kecil menjadi maximize. Ini untuk mengembalikan layarnya ke bentuk semula ya, tampilannya ke tampilan awal yang semula. Lalu yang ketiga di sini ada yang namanya minimize. Minimize ini membantu kita dalam menyimpan terlebih dahulu pekerjaan kita. Jadi kalau misalnya nih kita mau membuka pekerjaan kita yang lainnya, misalnya kita mau melihat file yang lain atau mau melihat gambar, nah kita bisa menyimpan terlebih dahulu ya. Ini menutup sementara ya, ditutup sementara. Kalau yang tadi kan di close itu artinya kita menyudahi atau kita ini pekerjaannya sudah selesai, jadi kita tutup. Nah, tapi kalau misalnya yang tadi ini minimize, ini hanya untuk menyimpan sementara, menutup sementara ya. Kita bisa lihat apakah di minimize atau tidak saat kita klik. Nah, kita arahkan kursor kita, ini tanda panah kita ke Word yang ada di bawah sini. Itu menunjukkan bahwa pekerjaan kita masih ada ya. Nah, ini bisa kita klik lagi di bawah sini ya. Jadi kalau misalnya kita minimize dan kita klik di bawah sini, akan kembali muncul seperti itu. Nah, itu berikut adalah fungsi dari ketiga tombol yang ada di pojok kanan atas.
Berikutnya, Miss Cynthia akan menjelaskan terlebih dahulu untuk tulisan ini. Nah, tulisan dokumen 1 lalu strip word itu artinya adalah title bar ya, atau judul dari pekerjaan kita, bar kita, penamaan untuk pekerjaan kita di Microsoft Word, seperti itu ya. Jadi kalau nanti misalnya ini kan karena belum di save, jadi dia namanya masih dokumen 1. Nanti kalau misalnya kita save, dia akan namanya berganti sesuai dengan nama kita menyimpannya dengan nama apa ya. Misalnya kalau misalnya Miss Cynthia simpan dengan nama filenya Miss Cynthia, nanti title bar di sini akan berubah jadi Miss Cynthia, seperti itu ya. Nah, kemudian Miss Cynthia akan lanjut ke bagian yang ada di sini. Nah, di sini itu ada yang namanya font. Font ini untuk mengubah tulisannya menjadi bentuk yang lainnya ya. Misalnya mau yang tulisannya tebal ya, seperti ini. Atau mungkin berikutnya tulisannya ingin yang bisa melengkung-melengkung misalnya ya, seperti ini ya. Ini untuk bentuk tulisannya kalau mau diubah menggunakan font. Berikutnya adalah font size. Font size ini untuk mengubah ukuran dari tulisannya. Jadi ini tadi ukurannya baru 11. Sepertinya kurang terlihat. Kita ganti menjadi ukuran yang sangat besar. Wah, di sini ada 72 ya yang disediakan. Tapi bisa kita ganti juga langsung dari sini. Misalnya mau 100, bisa kita langsung ketik lalu kita pilih enter di keyboard. Wah, jadi besar sekali ya. Nah, di sini juga kalau misalnya mau mengecilkan ukuran tulisannya bisa langsung diketik di sini. Seperti itu ya. Jadi untuk font size ini untuk mengubah ukuran dari tulisannya. Kemudian Miss Cynthia akan menjelaskan untuk bagian bold, italic, dan underline. Wah, sepertinya kalian sudah pernah pada tahu ya. Nah, yang pertama di sini ada bold. Wah, bold itu untuk apa ya? Iya, betul ya. Bold itu untuk menebalkan tulisannya ya. Jadi kalau misalnya nih Miss Cynthia blok tulisan nama Miss, lalu Miss kepilih yang bold, wah, jadi hitam. Coba Miss Cynthia perbesar ya tulisannya ya. Wah, tuh. Dari yang sebelumnya coba. Sebelumnya Miss Cynthia ini ubah dulu ukurannya. Lalu Miss blok dan Miss berikan bold. Waduh, jadi tebal ya. Berikutnya di sini ada italic. Italic itu untuk memiringkan tulisannya. Nah, coba ya. Nih, perhatikan baik-baik. Tulisannya masih tegak. Coba Miss Cynthia ganti sama yang tulisan atasnya ya. Oke, Miss Cynthia ganti dulu. Oke. Nah, tulisannya ini Miss Cynthia perbesar agar lebih jelas. Oke. Tulisan ini Miss Cynthia mau berikan italic. Nah, dia jadi miring. Tuh, ya. Ketika ditekan menjadi miring. Nah, ini adalah untuk italic. Lalu yang kedua ada underline ya. Jadi di sini Miss Cynthia akan blok tulisannya lalu pilih yang ada garis bawahnya ya, ini itu underline, artinya ada garis bawah, artinya ada garis di bawah tulisan yang kita blok tadi. Nah, setiap kali kita mau mengubah tulisan kita, mengubah ukuran, mau memberikan bold atau misalnya italic atau underline, kita harus melakukan blok atau menandakan dulu tulisan yang akan kita ubah. Jika tidak kita ubah, maka tidak ada yang bisa berubah ya, karena tidak ada yang di blok seperti itu.
Oke, nah itu adalah sedikit pembahasan mengenai fungsi dan juga fitur yang ada di Microsoft Word. Dan berikutnya, Miss Inti akan berikan tugas sesuai dengan contoh yang Miss berikan ya. Nanti dari tugas tersebut, tugasnya adalah kalian mengetik semua yang ada pada video sesuai ya, semuanya diketik sesuai dengan contoh yang ada di video. Kemudian kalian silakan mengubah juga untuk setiap bagian yang misalnya di bold, italic, diberikan warna ya, lalu di underline, kalian silakan perhatikan dengan baik ya. Nanti Miss Cynthia juga di video berikutnya ini akan menjelaskan untuk ukuran dan juga tulisannya ya, semuanya. Jadi tugas kalian itu adalah mencontoh apa yang telah Miss Cynthia buat di video ini. Lalu nanti kalian kirimkan dengan cara menguploadnya ke Google Form ya. Nanti Miss Cynthia juga akan kasih Google Formnya. Di situ kalian tulis, ketikkan nama, isikan nama kalian, kemudian kelas, nomor absen, baru kalian upload file Word kalian ya. Nanti yang diupload adalah file Word Microsoft Word kalian yang sudah kalian save dengan nama dan atau format yang sudah sesuai dengan yang ada di video juga. Oke, kalau gitu langsung aja kita lihat tugas yang akan kalian kerjakan. Oke, yang pertama di Microsoft Word kalian di sini, kalian tulis nama kalian dulu. Di sini Miss tulis nama Miss, lalu strip nomor absennya, lalu strip kelasnya. Oke, kalau udah gitu di enter 2 kali. Nah, berikutnya Miss Cynthia akan berikan untuk kalimat atau paragraf yang harus kalian ketik ulang atau kalian salin di file Microsoft. Ini dia paragraf yang harus kalian salin ulang. Setelah kalian salin di file Microsoft Word kalian, silakan kalian blok semua tulisannya. Kemudian kalian ubah menjadi fontnya menjadi Times New Roman. Kalau sudah, untuk nama ukuran font size-nya adalah 16 ya. Untuk ceritanya atau paragrafnya kalian berikan ukurannya 14 seperti ini ya. Oke, berikutnya Miss Cynthia mau kalian mengubah untuk setiap kata suku ini ya. Kalau misalnya ini ada suku Jawa, ini kalian bold suku Jawa. Setiap ada kata suku lalu daerahnya kalian bold seperti itu ya. Oke, setelah kalian menebalkan tulisan untuk bagian kata suku, bangsa maupun suku Jawa dan suku daerah lainnya ya, seperti contoh berikut. Oh, ini ada yang tertinggal. Suku Minangkabau. Ya, ini ya seperti ini. Nah, berikutnya adalah kata daerah ya. Kata daerah kalian jadikan italic. Daerah italic. Daerah lagi. Oke ya, ini daerahnya diberikan kata italic. Oke. Oh, ini juga ada suku. Nah, ini harus berhati-hati ya. Miss Cynthia juga ada yang tertinggal nih. Oke. Dan yang terakhir adalah kata banyak. Di sini kita berikan highlight warna kuning, banyak.
banyak. Mana ya? Banyak. Ini juga ada sebanyak. Oke, satu lagi. Tadi di mana ya? Nih. Banyak. Nah, setelah kalian melakukan hal yang sama seperti ini ya, untuk bagian bold, yang di highlight dan juga untuk yang diberikan italik dan semua kalimat yang ada sesuai, jangan lupa kalian untuk save pekerjaan kalian. Caranya ya, kembali Miss Cynthia ingatkan, klik file, save, lalu kalian cari di mana kalian ingin menempatkan atau menyimpan file kalian ya. Di sini Miss Cynthia akan menyimpan file dokumen Miss Cynthia, dokumen Miss Cynthia di folder dokumen. Oke, di sini file name-nya kalau bisa, kalau begitu Miss Cynthia samakan semua format untuk file name-nya adalah nama, kelas, dan nomor absen ya, seperti ini. Nama, kelas, dan nomor absen ya, ini. Kalau sudah diklik save, oke, perhatikan di title bar-nya ini sudah berubah ya. Oke, kalau sudah, kalian langsung saja upload tugas kalian ke Google Form ya, yang sudah dibagikan linknya. Oke, pembelajarannya sampai di sini dulu. Kita akan bertemu di pembelajaran berikutnya. Bye, God bless.